Ada hadiah sebesar $5.000 untuk membunuh polisi biasa, $20.000 untuk seorang inspektur, dan $50.000 untuk membunuh kepala kepolisian. Jika para penyerang tewas dalam misi semacam itu, keluarga mereka akan menerima $20.000 sebagai uang asuransi. Pada masa itu, jumlah uang sebesar ini hanyalah mimpi bagi orang biasa. Tergiur oleh uang, ribuan anak laki-laki dari kawasan kumuh mengangkat senjata dan turun ke jalan. Mereka mulai membunuh polisi siang dan malam. Jika ada polisi terlihat di luar, ia akan ditembak di tempat. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 1.000 polisi tewas. Semua ini terjadi karena polisi berani melawan gembong narkoba paling berbahaya di dunia, Pablo Escobar. Baginya, jabatan resmi tidak berarti apapun. Bahkan pejabat pemerintah yang dekat dengan presiden pun tidak luput jika menentangnya. Untuk memperluas bisnis narkobanya ke Amerika Serikat, Pablo membeli sebuah pulau dan menamainya Cagar Alam Satwa Liar. Padahal sebenarnya itu adalah basis suplai kokain. Truk-truk ditempatkan di jalan raya Amerika agar pesawat bisa mendarat dan barang-barang diturunkan secara terbuka. Di Kolombia, 1 kilogram kokain seharga $7.000. Tetapi di Amerika Serikat, setelah dicampur dengan susu, dijual dengan harga hingga 3 kali lipat, mencapai $150.000. Perlahan, sebagian besar perdagangan narkoba Amerika berada di bawah kendali Pablo. Namun Amerika Serikat mulai khawatir dengan aliran uang yang keluar dari negaranya dan mencoba bekerja sama dengan Kolombia untuk menangkap Pablo. Sayangnya, mereka meremehkan kekuatannya. Ia telah membangun pasukan pribadi berjumlah 40.000 orang dengan senjata modern yang kekuatannya tak kalah dari militer negara. Pablo mulai menyumbangkan rumah bagi orang miskin, membangun sekolah, membentuk tim sepak bola, dan mencitrakan dirinya sebagai sosok baik di media sehingga mendapatkan dukungan rakyat miskin. Dengan menyuap para politisi, ia bahkan berhasil masuk ke parlemen Kolombia. Namun pada hari pertamanya di parlemen, seorang menteri membongkar masa lalu kriminalnya dan memaparkan bukti-bukti kejahatannya. Pablo murka dan memerintahkan pembunuhan menteri tersebut. Ia menyiksa para pejabat yang menentangnya. Ada yang diterkam anjing, dan ada pula yang dikirimi peti mati sebagai ancaman. Dengan pasukan 40.000 orang dan geng remaja dari kawasan kumuh, seluruh negeri pun bermandikan darah. Tidak ada yang merasa aman, baik polisi maupun politisi. Akhirnya, presiden membentuk satuan militer dan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melancarkan operasi melawan Pablo. Siapapun yang tertangkap mendukung Pablo langsung ditembak mati, dan mayatnya digantung di pinggir jalan untuk menebar ketakutan. Perlahan, senjata dan aset Pablo disita, para anak buahnya dibunuh, dan ia pun bersembunyi. Namun dari persembunyian, ia mulai menanam bom di berbagai tempat, sehingga banyak nyawa melayang. Dan ia berubah dari bos mafia menjadi teroris. Masyarakat hidup dalam ketakutan, tak tahu di mana ledakan berikutnya akan terjadi. Akhirnya, pemerintah menyerah dan menyetujui kesepakatan. Pablo bersedia menyerahkan diri, tetapi dengan syarat ia boleh membangun penjaranya sendiri. Ia pun membangun penjara mewah lengkap dengan helipad, lapangan sepak bola, bar, klub dansa, dan fasilitas lainnya dengan seluruh staf adalah orang-orangnya sendiri, sehingga penjara itu lebih mirip resor. Dari dalam penjara tersebut, ia kembali menjalankan bisnis narkobanya. Suatu hari, dua rekannya menuntut bagian uang yang lebih besar, dan Pablo memerintahkan mereka ditangkap lalu dibunuh secara kejam dengan gergaji. Berita ini bocor ke publik dan kemarahan rakyat pun memuncak, sehingga pemerintah memutuskan memindahkannya ke penjara lain. Namun saat tentara datang, Pablo berhasil melarikan diri.